Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Syahrani dari kelas 10 AKL 2, nomor absen 32. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Ande Ande Lumut. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah dua kerajaan kembar yang bernama Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Kedua kerajaan tersebut dipersatukan dengan ikatan cinta antara Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Dewi Sekartaji. Tiba-tiba kerajaan diserang oleh musuh. Dewi Sekartaji ketakutan. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah desa untuk menyelamatkan dirinya. Dewi Sekartaji mengabdikan dirinya kepada janda tua yang mempunyai 3 orang putri yang diberi nama Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi putri keempat dan diberi nama Kelenting Kuning. Peperangan telah usai, kerajaan kembali damai. Namun, Pangeran Panji Asmorobangun begitu risau lantaran sang permaisuri tidak ada di dalam istana. Pangeran Panji Asmorobangun memutuskan untuk pergi ke sebuah desa yang bernama Desa Dadapan untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Panji Asmorobangun tinggal bersama Mbok Rondo. Mbok Rondo mengangkat Panji Asmorobangun menjadi putranya dan diberi nama Ande Ande Lumut. Ande Ande Lumut meminta izin kepada Mbok Rondo untuk mengadakan sayembara guna mencari jodoh. Mbok Rondo menyetujui Ande Ande Lumut. Kabar Ande Ande Lumut mencari jodoh sudah terdengar hingga ke telinga para kakak tiri Kelenting Kuning. Ketiga kakak Kelenting Kuning itu segera bersiap diri untuk menuju lokasi sayembara. Di selang waktu, Kelenting Kuning tidak diperbolehkan ikut sayembara. Ia disuruh mencuci pakaian oleh kakak tirinya. Ketika Kelenting Kuning sedang mencuci pakaian di sungai, tiba-tiba datanglah seekor bangau dengan membawa cambuk. Bangau itu berkata, "Wahai Kelenting Kuning, pergilah ke sayembara itu. Di sana kamu akan bertemu dengan Panji Asmorobangun. Bawalah cambuk ini." Belum sempat berterima kasih, bangau itu sudah terbang ke angkasa. Tak berpikir panjang, Kelenting Kuning segera berjalan untuk menuju ke lokasi sayembara. Selang waktu, ketiga kakak Kelenting Kuning tiba di sebuah danau yang amat besar dan dalam. Dari kejauhan tiba-tiba datanglah kepiting raksasa yang amat besar bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang memberi tawaran kepada para kakak Kelenting Kuning. "Wahai gadis-gadis cantik, saya bisa membantu kalian untuk menyeberang ke dasar sungai, tapi dengan satu syarat." Kelenting Biru pun menjawab, "Apa syaratnya, wahai kepiting raksasa?" Yuyu Kangkang pun menjawab, "Syaratnya, kalian harus menciumku satu persatu. Kalau kalian tidak mau, ya sudah." Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga segera mencium Yuyu Kangkang dan naik ke punggung Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang pun membantu mereka untuk menyeberangi sungai. Tidak lama kemudian, Kelenting Kuning pun sampai ke tempat yang sama. Yuyu Kangkang memberi syarat yang sama, namun Kelenting Kuning menolaknya. Sudah habis kesabaran Kelenting Kuning. Tiba-tiba cambuknya dikeluarkan dan ia mencabuk air sungai itu. Tak lama kemudian, air itu pun surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Yuyu Kangkang pun memutuskan untuk membantu Kelenting Kuning tanpa memenuhi syarat satupun. Setiba di lokasi, Mbok Rondo melantunkan sebuah lagu untuk
para peserta sayembara. Putraku si ande lumut, temurunana putri ngangga-unggae, putrine kang ayu rupane, klenteng abang iku sing dadi asmane. Ande-ande lumut pun menjawab, "Duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten medon. Nadyan ayu saya bekas yuyu kangkang." Mereka bertiga ditolak oleh ande-ande lumut. Kini tiba giliran Klenting Kuning. Mbok Rondo melantunkan lagu yang sama. Putraku si ande lumut, temurunana putri ngaung-gaunggae, putrine kang olo rupane, klenteng kuning iku sing dadi asmane. Dengan terkejut, ande-ande lumut berjalan secara perlahan menuju Klenting Kuning dengan menjawab alunan Mbok Rondo. Duh ibu, kula nje purun. Duh ibu, kula nje medon. Nadyan olo niku Dewi Sekar Taji. Ketika kakak Klenting Kuning itu terkejut lantaran ternyata Klenting Kuning adalah permaisuri yang selama ini ia cari. Ande-ande lumut pun menjelaskan kepada Mbok Rondo bahwa Klenting Kuning adalah istrinya yang selama ini menghilang dari istana. Mbok Rondo pun dibawa ke istana untuk dijadikan ibu tiri dari ande-ande lumut atau Panci Asmoro Bangun. Ketiga kakak tiri Klenting itu akhirnya pulang dengan perasaan kecewa. Akhir dari cerita ini, ande-ande lumut dan Dewi Sekar Taji maupun Mbok Rondo hidup bahagia di istana. Tamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.